Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Marce Martalina Sranahak, PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran pada anak-anak kelas 4 Sekolah Dasar Katolik Bitung 2 dengan materi pokok cinta kepada sesama. Mari menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kabar kita luar biasa. Karena itu kasih Yesus kepada kita yang luar biasa. Cintanya kepada anak-anak seperti air yang mengalir yang tak pernah berkesudahan. Itulah cinta Yesus kepada kita. Hari ini Ibu mau membawa mata pelajaran dengan materi pokok cinta kepada sesama. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita anak-anak, kita awali dengan doa sebagai cinta kita kepada Tuhan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, hadirilah di tengah-tengah kami, karena kami mau belajar tentang cinta kasih. Semoga kami juga bisa mencintai orang seperti Engkau mencintai kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum mulai dengan pelajaran hari ini, Ibu mau cek kehadiran anak-anak. Alessandro C. Serang, Bergita Angel Serang, Clarissa. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu mau cek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ketua kelas? Siapa yang tidak hadir hari ini? Steffi. Sakit? Ya baik, jadi hari ini Steffi yang tidak hadir karena sakit. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan satu lagu. Kita semua berdiri semangat, karena hari ini kita belajar tentang cinta kasih. Dan kita semangat. Kita menyanyikan lagu ini untuk Ibu, karena cinta kita kepada Ibu itu luar biasa. Karena tanpa Ibu, kita tidak bisa lahir. Oke, kita mulai. Kasih Ibu silakan duduk. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menceritakan kisah orang Samaria yang murah hati. Itu terdapat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Peserta didik mampu menyebutkan beberapa contoh tindakan yang menunjukkan cinta kepada sesama.
peserta didik mampu menulis dan menjelaskan hukum Tuhan yang pertama dan utama. Baik, jadi Ibu mau jelaskan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Di sekolah kita membutuhkan guru, teman. Di rumah kita membutuhkan orang tua, kakak, adik. Karena kita saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, sehingga Dia menciptakan kita itu berbeda dari ciptaannya yang lain. Dia menciptakan kita dengan akal budi untuk kita berpikir, menciptakan kita hati nurani untuk kita berbuat yang baik dan menghilangkan yang tidak baik. Terus Dia menciptakan kita sesuai dengan gambarnya sendiri. Jadi hukum yang paling utama dan yang paling besar yang Yesus ajarkan sendiri kepada kita yaitu hukum cinta kasih. Cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kita mencintai kita punya diri, teman-teman. Terus kita juga harus mencintai musuh kita. Kita jangan mendendam teman, jangan marah teman. Di rumah juga kita tidak boleh marah adik, kakak, orang tua juga begitu. Kita harus membantu orang tua. Kamu kan sudah besar toh, jadi bisa bantu orang tua, bisa mencintai orang tua dengan cara kamu mencuci piring, menyapu halaman, menjaga adik. Itu yang harus kamu lakukan sebagai tanda cinta kamu kepada orang tua. Baik, tadi kita sudah mendengar, Ibu sudah jelaskan cinta ini mempunyai banyak arti. Kita selagi kita masih hidup, kita tidak terlepas dari yang namanya cinta. Jadi Ibu mau bertanya, sebutkan salah satu contoh cinta kita kepada sesama. Salah satu contoh cinta kita kepada sesama itu seperti apa? Ya Dewa? Ya, saling membantu. Kita saling membantu. Apa yang dikatakan Dewa itu betul. Tadi sudah jelaskan, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan orang lain, baik itu guru, di sekolah, di rumah orang tua. Nah, itu kita saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain. Terus berikut, siapa lagi anak-anak? Mungkin ada yang berbeda dengan Dewa, silakan. Ya, menjenguk teman. Ya, menjenguk teman yang sakit. Itu adalah salah satu perbuatan kita mencintai teman, mengasihi teman. Kalau sudah 3 hari teman tidak datang sekolah, ketua kelas bilang, bagaimana teman-teman kita bisa pergi ke rumah Betty. Kalau sudah 3 hari Betty tidak masuk sekolah, kita mau lihat keadaan Betty, apakah sakitnya ini sudah agak baik atau belum. Nah, itu salah satu cinta. Kamu memiliki rasa cinta kamu dalam hati sehingga kamu rela mau mengunjungi teman yang sakit. Siapa lagi yang lain? Ya, silakan Angel. Meminjamkan barang kepada teman. Ya, meminjamkan barang kepada teman. Ibu kasih contoh di sekolah. Di sekolah kadang kamu mungkin buru-buru ke sekolah, kamu lupa bawa buku atau uang jajan, kadang lupakan buru-buru. Karena saya sudah terlambat, dari ambil tas langsung ke sekolah. Sampai di sekolah mungkin ada teman yang butuh pertolongan. Dewa, saya bisa pinjam buku. Oh sudah, saya ada 2. Nah, itu salah satu kita mencintai teman. Nah, itu yang harus kamu tanamkan dalam kamu punya hati. Nah, jadi harus utamakan cinta kasih dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, ini kamu lihat di depan ada beberapa contoh
mengasihi sesama. Tadi kamu sudah sebutkan toh, di situ ada teman yang sakit. Tadi sudah dijawab oleh Angel, kita mengunjungi teman yang sakit, terus saling membantu, memberi sedekah orang yang butuh pertolongan. Itu tadi sudah dijawab Angel, memberikan barang. Itu seperti gambar yang di situ ada seorang mama. Itu di situ sudah lihat toh gambarnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ibu punya satu cerita, tetapi kamu harus serius untuk mendengar cerita ini. Nanti ibu akan bertanya. Itu tentang seorang petani yang dermawan. Di sebuah desa hiduplah seorang petani. Dia orangnya baik, murah hati, rendah hati, dan mau memberi kepada orang tanpa meminta imbalan. Jadi dia itu kerjanya tiap hari di kebun menanam jagung. Tapi hasilnya itu luar biasa karena Tuhan menilai dia, melihat dia dari hatinya, karena dia ikhlas menolong orang. Jadi pada saat hasil panennya tiba, jagungnya begitu banyak. Jadi dari hasil jagung itu dia memberi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dari situ Tuhan tahu bahwa dia mau memberi dari kelebihan yang dia sudah dapat, yaitu berkat dari Tuhan, dan mau berbagi dengan sesama. Makanya Tuhan memberikan dia rezeki yang luar biasa, yaitu dari hasil buminya, dari hasil panen jagungnya itu. Itu berkat buat dia karena kebaikan hatinya. Semua itu kembali kepada cinta. Orang bilang apa? Berbagi itu indah, cinta itu indah. Jadi cinta itu tidak akan pernah pudar dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kamu masih kecil begini, kamu sudah harus mulai belajar bagaimana dari petani itu berbagi dari apa yang kamu dapat, kamu bisa memberi untuk teman-teman yang membutuhkannya. Baik, sudah dengar toh cerita yang tadi ibu ceritakan? Sudah tahu jelas? Jelas. Baik, ibu ada dua pertanyaan. Tadi sudah dengar. Mengapa petani dalam kisah itu dia bisa menjadi kaya raya? Mengapa petani dalam kisah tadi bisa menjadi kaya raya? Silakan. Ya, karena dia rendah hati. Dari kerendahan hatinya itu, Allah menilai hatinya baik, makanya Allah memberi dia rezeki, yaitu dengan hasil bumi yang berlipat ganda. Dari hasil bumi yang dia peroleh, dia berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekelilingnya. Jadi hidup itu harus saling berbagi. Terus pertanyaan yang kedua, apa pesan yang tadi anak-anak dapat dari kisah itu dan cerita yang tadi ibu ceritakan? Pesan yang kamu dapat dari petani itu. Tadi ibu sudah ceritakan, oh kamu sudah dengar. Ya, Argo silakan. Kita harus belajar dari petani itu bagaimana dia membantu orang yang kesusahan. Ya, Argo bilang kita harus belajar dari petani itu bagaimana dia cara menolong, cara membantu orang yang susah. Jadi anak-anak juga begitu, di sekolah juga begitu, menolong teman. Mungkin hari ini teman dia bawa uang jajan, kamu bawa makan lebih ya bagi, dan aduh teman ini, mari kita dua bagi ini. Itu yang harus kita lakukan. Nah itu salah satu cara kita mengasihi teman kita. Jadi hidup sehari-hari ini harus saling mengasihi satu sama lain. Baik, ini ambil contoh dan ibu punya pengalaman ini nyata. Ibu tidak ini pada waktu ibu kuliahnya di TEPA, Sekolah Tinggi Pastoral, berarti ibu sekolahnya di Stipas. Berarti tiap hari itu ibu bergelut tentang bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana kita meneladani kehidupan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah,
pada suatu saat ada teman ibu ini, dia ini orangnya ya, bukan kita omong tapi dia pas-pasan. Jadi ibu dong mau ini ujian semester 3, tapi dia belum bayar kongregisnya, kasihan. Jadi ibu rela memberikan uang 1.600.000 untuk dia membayar regisnya, dan ibu tidak ikut ujian. Setelah itu baru ibu kembali rumah ambil uang ibu regis, baru ibu ikut ujian susulan. Itu salah satu contoh. Bukan berarti ibu mau berbagi cerita ini, ibu mau banggakan diri bahwa ibu orang hebat, ibu ini begini, tidak. Tetapi itu karena apa? Belas kasihan kita kepada orang. Kita mencintai, mempunyai rasa empati yang tinggi, mempunyai rasa kasihan yang tinggi. Kita rela memberikan apa yang kita punya kepada orang dengan hati yang ikhlas. Jadi begitu, jadi anak-anak juga harus begitu, harus berbagi dengan teman. Jangan pernah simpan di dalam hati itu rasa pelit, rasa dengki, tidak bisa menerima kelebihan, kekurangan teman. Nah, tidak boleh. Jadi kita harus akui kelebihan. Kalau teman itu mempunyai kelebihan, dia pintar, ya kita belajar dari dia. Kita juga harus bilang, saya bisa toh, kenapa tidak bisa? Jadi Tuhan itu menciptakan kita tidak pernah membeda-bedakan. Booking saya ciptakan dia itu karena dia harus bodoh. Saya ciptakan dia punya talenta, dia pintar. Tidak, Tuhan tidak pernah. Dia menciptakan kita itu semua sama. Karena orang bilang apa? Semua ciptaan Tuhan itu sama di mata Tuhan. Tidak pernah membedakan bahwa dia miskin, kaya, tetapi semuanya sama. Baik, itu tadi ibu sudah ceritakan, ibu punya pengalaman sedikit, ibu berbagi pengalaman kepada anak-anak supaya anak-anak juga bisa mengambil hikmah dari cerita ini, supaya suatu saat kita bisa menolong teman. Nanti akan ada orang yang akan menolong kita. Baik, ini kita sudah bagi. Kalau ini ada 3 kelompok toh, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tiap-tiap kelompok sudah ada ketuanya masing-masing, sudah dipilih toh. Ini ada lembaran kerja. Jadi ibu bagikan tiap kelompok ada beberapa pertanyaan dan harus kamu jawab, oke? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok, dan ini sudah dibagi tiap kelompok 5 orang. Terus yang kelompok 2 ini Stefi sakit, jadi 4 orang. Terus yang kelompok 3 5 orang. Jadi kita baginya menjadi 3 kelompok. Sebelum kita mulai dengan pengerjaan soal yang ibu sudah siapkan itu, ibu ada sebuah video untuk anak-anak nonton. Jadi mari menyaksikan video. Bukan hanya seorang Samaria saat ia melewatinya menghampiri pria malam itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Ada seorang pria yang tahu isi hukum Taurat, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ia bertanya kepadaku, siapa sesamanya itu? Siapakah dari 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari pria yang malang itu? Ya, orang-orang dari negerinya sendiri saja tidak mau menolongnya. Jadi yang benar-benar sesamanya itu adalah orang yang sungguh-sungguh menolongnya.
Ya, orang Samaria itu. Dan jawabannya, Ibu minta kelompok 2, ketua kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil presentasinya. Kita tepuk tangan, memberi semangat. Silakan kuat baca, supaya kelompok yang lain dengar dan tanggapi. Dengar. Apa pesan Yesus dari kisah Pelan-pelan Angel baca. kita saling mengasihi satu sama lain tanpa memandang latar belakang. Nomor 2, sebutkan beberapa contoh tindakan yang menunjukkan cinta terhadap sesama. Jawab, membantu orang yang membutuhkan. 3, buatlah doa untuk hidup saling mengasihi dengan sesama. Jawab, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan bagaimana mengasihi orang lain dari cara hidup. Baik, kita tepuk tangan salut untuk kelompok 2. Tepuk tangan salut. Baik, selanjutnya kelompok 3. Kita minta ketua kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Kita tepuk tangan, kasih semangat. Ya, silakan ketua kelompok Nomor 1. kuat. Nomor 1. Apa pesan Yesus dari kisah orang Samaria yang murah hati? Jawab, kita saling mengasihi satu sama lain. Kita saling mengasihi satu sama lain tanpa memandang latar belakang. Nomor 2, sebutkan beberapa contoh tindakan yang menunjukkan cinta terhadap sesama. Jawab, membantu orang yang membutuhkan. Nomor 3, buatlah doa untuk hidup saling mengasihi dengan sesama. Jawab, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mau menunjukkan bagaimana si orang lain dari cara hidupnya. Baik, tepuk tangan salut untuk kelompok 3. Tepuk tangan salut. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir kelompok 1. Silakan kelompok membacakan hasil diskusinya. Kita tepuk tangan. Silakan, Dewa. Apa pesan Yesus dari kisah orang Samaria yang murah hati? Dalam kehidupan kita harus saling membantu satu sama lain. Sebutkan beberapa contoh tindakan yang menunjukkan cinta terhadap sesama. Membantu orang yang membutuhkan. 3. Buatlah doa untuk hidup saling mengasihi dengan sesama. Jawab, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan
bagaimana mengasihi orang lain dari cara hidupku. Ya, luar biasa. Kita tepuk tangan salut untuk kelompok 1. Tepuk tangan salut. Salut, salut. Salut, salut. Hebat. Oke. Semangat anak-anak. Karena hari ini kita belajar tentang cinta kepada sesama. Kamu persembahkan sebuah tepuk tangan cinta untuk Tuhan Yesus. Semua berdiri. Semangat. Tepuk tangan cinta. Aku cinta. Kamu cinta. Semua cinta. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, tadi kita sudah banyak yang kita sudah lewati, mulai dari nonton video, dari membaca kitab suci. Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana kita mencintai, bagaimana rasa cinta kita kepada sesama, guru, orang tua. Jadi, yang di sini yang kita mau ambil hikmah, mau ambil hikmahnya dari cerita tentang orang Samaria, orang yang murah hati itu, kita harus meneladani pribadi Yesus. Yesus mencintai orang itu tanpa membeda-bedakan. Dia mencintai orang berdosa. Seperti dalam Injil itu, orang menangkap perempuan yang berdosa, bawa kepada Yesus. Dan Yesus, orang ini berdosa. Tapi Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berbuat dosa, silakan ambil batu dan lemparkan kepada perempuan. Barang siapa yang tidak berbuat dosa, jadi mereka mulai sadar, oh ternyata saya juga bisa berbuat dosa. Jadi saya tidak pantas untuk mengambil batu dan melempar orang itu. Akhirnya mereka merasa bahwa mereka juga orang berdosa. Mereka hilang satu-satu dari pandangan Yesus. Setelah itu Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah, dosamu sudah selesai. Berarti Yesus mengampuni orang itu. Yesus mengasihi. Jadi apa yang harus kamu perbuat dalam kamu punya kehidupan sehari-hari itu, kamu harus tanamkan apa? Rasa cinta dalam diri, yaitu apa? Hukum cinta kasih. Ini coba kita bacakan bersama-sama. Hukum yang pertama yang Yesus ajarkan itu adalah hukum cinta kasih, yaitu cintailah Sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi itu, kita mencintai musuh juga sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Baik anak-anak, mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, yaitu cinta kepada sesama. Sebelum Ibu mengakhiri semua ini, Ibu ada tugas yang harus kamu kerjakan. Dan ini dikumpul minggu depan. Minggu depan harus kumpul minggu depan. Jadi ini Ibu bagikan. Silakan kerjakan di rumah minggu depan. Kumpul. Yesus meminta bergandengan tangan, puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selama. Jadi itu tugas yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Minggu depan kumpul. Jadi materi kita untuk minggu depan itu menghormati hidup. Itu untuk minggu depan. Jadi
Mungkin ini pelajaran kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh